malam Lebaran itu sebelum malam takbir tuh waktu itu dapat orderan lumayan banyak ya, sekitar 7 sampai 8 loyang, dan itu bikin sendiri deh seharian. Wow, Itu capek. udah lumayan ya ternyata orderannya. Online itu benar-benar kita harus punya foto yang bisa mendeskripsikan produk kita. Jadi kayak bikin orang menarik gitu. Kayak mungkin kalau makanan tuh menggugah selera ya. Iya, aku ngelihat dari respon ya sekitar ya, surroundings gitu, banyak banget yang minat gitu, apalagi yang ada yang di luar kota. Terus kayak kayak kalau misalkan ada kafenya gitu seru ya, apalagi kalau misalkan teman-teman yang datang, jadi kayak sekalian datang tuh sekalian main gitu. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ma Upit di podcast Naik Kelas Indonesia. Hari ini seperti biasa gak ditemenin entah Mister lagi kemana. Tapi gak apa-apa, hari ini Ma gak sendirian. Ma akan ditemenin sama tamu istimewa. Katanya tanya tante. Kira-kira siapa nih tamu yang akan nemenin Mas? Sebenarnya nggak jauh-jauh, jadi Ma panggil ponakan Mas sendiri. Coba kita lihat siapa ini. Kalau ngobrolin ponakan pasti usianya udah separohnya Ma nih ya. Jadi Ma memang ajak ponakan Ma yang dari Gen Z nih. Siapakah dia? Kita panggil tamu istimewa kita dengan Kak Cita. Halo, salam kenal. Ini random banget ya, ponakan sendiri dibawa ke sini. Halo sayang, Halo, Tante. ketemu di sini ya, nemenin tante di sini. Biasanya ketemu kalau misalkan lagi kumpul keluarga, sekarang ketemunya di tante-tante kerja. Ini masuk ke pemberdayaan apa ya, ponakan namanya. Tapi ngobrol-ngobrol katanya kan kemarin Cita punya usaha atau pengen punya usaha? Udah boleh. ada punya. Oh udah ada. Udah. Wah tantenya kecolongan nih. Ternyata udah duluan dong. Ternyata teman-teman nih, katanya anak Gen Z yang beredar di beredar itu katanya kalau anak Gen Z maunya yang instan. Bener gak sih? Atau maunya itu yang praktis-praktis? Sama aja ya, praktis sama instan. Maunya yang gak mau ribet gitu. Bener gak sih? Kita tanya langsung sama anak Gen Z-nya nih. Gimana sih? Boleh cerita sedikit Cita, untuk usahanya apa nih? Jadi usaha aku itu namanya From Sweet Bites. Sebenarnya nama pendeknya itu Bites, ada di Instagram. Nanti boleh dilihat aja di Instagram. Aku itu karena aku hobi bikin kue, aku hobi baking. Jadi produk aku itu kue, cake. Ada dari roti, ada cake juga. Cuman emang mostly kita di cake yang basah gitu. Oh, kue basah. Aku dari namanya aja udah Gen Z banget ya, Bite. Bener gak nyebutnya? Betul. Bener ya? Kalau kita kan generasi, you know lah ya, kalau ngomongnya roti slice. Iya kan? Kalau anak sekarang bilangnya Bite gitu. Bener ya? Betul. Ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Kenapa Cita pengen kok tertarik dengan usaha itu gitu? Apa sih yang bikin keidean pengen usaha kuliner? Masuknya kan kuliner ya? Iya betul. Karena sebenarnya awalnya emang karena iseng kan. Waktu itu tuh aku lagi ada project gitulah di kampus. Nah waktu itu tuh apa ya, kita harus ada kreasinya gitu loh. Harus ada kreasi kayak jualan sesuatu. Nah karena emang sebenarnya waktu itu sebenarnya kan ada option yang lebih mudah kayak ya jualan makanan ringan atau makanan apa, tapi aku nggak ngerasa enjoy ngelakuinnya gitu, karena itu bukan hobi aku kan. Dan emang hobi aku kan emang ya memang bikin kue, emang masak yang dessert gitulah. Jadi
Ya emang sebenarnya bikinnya ribet dan makan waktu banget sebenarnya. Cuma Nah, berarti kejawab ya, anak Gen Z nggak semuanya mau yang instan. Ternyata betul. ini salah satu contohnya. Ternyata mau loh, mau ngerjain sesuatu yang ribet-ribet. Jujur remaja kayaknya agak kurang telaten nih kalau suruh bikin yang Ribet. ribet-ribet Heeh. ya. Tapi ternyata udah berangkat dari hobi ya, Iya. terus ketemu sama tugas, Mm-mm. akhirnya bikinlah tercetus ide untuk jadi usaha gitu Iya ya. betul. Oke, menarik nih ya. Terus udah dipasarin di mana aja? Nah ini tante, aku tuh belum pasarin produk aku, belum pasarin bisnis aku ini karena memang pertama belum tahu caranya gimana dan maintainnya gimana karena emang produknya bukan produk kering kan dan nggak bisa yang di keep lama-lama gitu. Jadi ready to eat ya. Iya. Oke, jadi sekarang balik ditanya nih ya. Karena Balik ini ditanya gimana pakar. sih jualannya. Oke, jadi kalau rencananya mungkin sudah sempet intip-intip nggak Cita untuk mau jualan di mana gitu? Sempet mau coba di Shopee Food karena kan emang Shopee Food tuh kemarin sempat ramai juga kan betul. karena inovasi barulah dari Shopee gitu. Terus aku juga pengen coba di situ, cuman aku nggak tahu gimana caranya nih tante. Kalau jualan di Shopee itu kan Shopee itu ada 2 ya teman-teman. Jadi memang kalau lihat produknya Cita ini yang memang ready to eat, mungkin memang ada plus minusnya ya. Nih buat teman-teman yang memang di sini pengen berencana untuk menjual produknya itu di marketplace. Ada marketplace Shopee yang biasa ya, Shopee macam-macam gitu ya yang semua produk ada, atau yang khusus namanya Shopee Food. Nah itu beda soalnya ketentuannya. Mungkin Cita nanti bisa cek di mesin pencariannya. Ya. Sebetulnya produknya Cita ini lebih banyak di yang Shopee Food atau yang Di Shopee regular yang Shopee itu. reguler karena dua-duanya memungkinkan. Cuman memang perbedaannya kalau yang Shopee Food Cita harus punya kayak sentral gitu loh karena kan dia ready ya. Jadi Iya. begitu order itu harus ada, berarti Cita harus Berarti harus mempersiapkan bikin stok ya. kayak punya stoknya. Kemudian karena kan dia nanti begitu ada yang order dia langsung real time kan. Iya. Tapi kalau misalnya yang di Shopee yang multi itu Cita bisa sesuaikan pengirimannya. Jadi nggak harus kayak punya shop kayak pantry-nya gitulah atau mungkin store-nya gitu. Nah itu bisa jadi salah satu pertimbangan karena Cita kan masih kuliah ya, tapi keren banget loh. Masih kuliah udah keidean pengen punya bisnis yang awalnya ternyata cuman dari tugas dan hobi. Jadi buat teman-teman ternyata Gen Z itu luar biasa ya, idenya kreatif banget. Dan ini menjawab pertanyaan bahwa yang katanya Gen Z itu nggak mau ribet nih. Udah bener ya, terjawab ya? Terjawab. Ya. Karena nggak semua ya. Nggak ternyata. semua. Bahkan Gen Z itu luar biasa pinter-pinter loh. Aku Ya kan kayak- inovatif, kreatif. Bener gak sih? Bener, aku juga kayak termasuk deh. Ah, iya. Macamnya ada apa aja? Bawa dong. Nanti aku bawain ya. Oh iya, harus dibawain ya ke studio. Kayak sekarang nih emak lagi udah mulai di endorse nih. Makanya tadi tuh aku Lihat dong salfok biasa lihat outlooknya. emak pakai kaos, lihat tanteku pakai kaos gitu ya. Mak Upit kan brandingnya kaos dan jeans. Terus tiba-tiba kok rapi banget. Tumben ya, Aku nggak malah salah orang naksir. kan ya. Oh naksir ya. Ini tuh aku pakai celananya dari brand Kayo. Jadi ini modelnya dan ternyata modelnya tuh kayak bisa formal juga bisa non formal ya ini. Dan bahannya adem banget dari tadi, nggak cuman karena AC tapi emang enak sih. Kemudian ada juga ini dipadu-padankan dari produknya V@Hire. Nah nanti bisa diintipin ya untuk link Instagramnya. Dan ternyata warna pink dan ini masuknya ke apa ya? Biru abu-abu gini ya. Dan ternyata oke juga lah ya. Oke kan? Oke lah. Nah, terus ada ininya nih, bling-blingnya gemes banget, udah kayak profesional. Boleh dibawa pulang nggak? Boleh. Tapi bahannya ada mak. Adem, enak. Nanti cocok lah ya buat cuaca Jakarta nih. Iya, nih lagi mendung-mendung syahdu. Nah, balik ke usahanya Cita nih.
Jadi rencananya mulai kapan nih mau dijalankan? Pengennya sebenarnya ya secepatnya gitu. Cuman aku bingung nih, apa sih sebenarnya hal yang pertama yang harus aku lakuin gitu pas mau coba daftarin di itu jatuhnya merchant kan ya. Iya betul. Kita harus punya merchant tuh apa aja, terus kayak persyaratannya apa. Karena kan emang bisnis aku emang masih ngeraba banget lah, masih yang kayak mouth to mouth aja gitu. Iya. Terus juga sistem promosinya masih cuma lewat Instagram aja, lewat Instagram pribadi gitu. Oke, jadi ini ceritanya mau jualan di marketplace karena memang kita ini masih kuliah ya. Tadi aja masih sibuk ngerjain skripsi, mau diculik ke sini masih tidak lupakan tugasnya. Nah, tapi ternyata punya keinginan untuk memasarkan produknya dan ini menjadi sebuah usaha nambah cuan buat nambah uang jajan ya. Betul. Iya betul. Nah, sekarang buat nambah uang jajan banyak loh, bisa dari affiliate ya. Betul. Nah nanti kalau mau yang affiliate ikut kelas Naik Kelas, nanti diikutin aja, follow Instagram kita. Biasanya kita akan informasikan kalau kita ada kelas untuk eksklusifnya. Mau dong, nanti aku ikut. Oh boleh. Bisa daftar kan? Bisa dong. Nanti sama teman-teman diajakin aja gimana sih nyari income tambahan, walaupun kita nggak punya usahanya atau nggak punya brandnya, tapi kita bisa tetap dapat cuan, dapat penghasilan. Nah nanti itu akan dikasih tahu step-stepnya seperti apa, kemudian yang sesuai dengan hobinya kita atau mungkin personal brandingnya kita ya. Nah itu bisa disesuaikan. Nah, ikutin aja, jangan lupa follow Instagramnya @naikkelas.id. Apa Mak, langsung di follow deh. Iya dong, naikkelas.id Instagramnya. Di TikTok juga ada, kemudian TikTok juga ada. Yes, di YouTube juga ada, di Spotify juga ada. Ya. Sudah aku follow. Sudah. Nah, balik katanya kalau mau jualan di marketplace syaratnya apa? Syaratnya tuh gampang banget. Punya KTP kan? Punya dong. Udah 17 tahun dong? Udah. Bukan KTA ya. Kartu tanda KTA tuh. Bukan kredit tanpa angsuran ya. Itu tanda kayak tanda pengenal untuk anak gitu ya. Tanda anak. Nah, kalau udah 17 tahun itu bisa mendaftar di marketplace. Syaratnya cuman itu aja sama punya rekening karena buat nanti narik uang penjualannya gitu. Masa mau pakai nomor rekening tante? Senang-senang aja sih. Jadi daftarnya gampang banget. Kalau untuk di Shopee kita bisa langsung daftar kalau di yang biasa itu buka toko. Ya. Nanti masuk ke aplikasinya, nanti buka toko, nanti tinggal masukin KTP, kemudian data-data alamat. Nah, yang paling penting itu kita harus punya foto produk. Nah, foto produk juga itu jadi salah satu kunci utama kalau kita mau main di bisnis online. Karena kita pada saat upload nih fotonya kan kalau langsung bisa dilihat ya, bisa dilihat, bisa mungkin ada tester gitu. Nah, kalau di online itu benar-benar kita harus punya foto yang bisa mendeskripsikan produk kita. Jadi kayak bikin orang menarik gitu. Kayak mungkin kalau makanan tuh menggugah selera ya. Terus yang eye catching lah ya di mata. Terus detail gitu, fokus ya. Terus bisa juga misalnya kuenya ini cocok sama minum kopi atau sama teh. Nah itu bisa juga jadi opsi. Jadi mungkin kita bisa siapin dulu tuh produk sampelnya. Lalu di tag foto, boleh video juga karena sekarang sudah mulai banyak ya konten promosi itu lewat video. Kemudian nanti tinggal upload. Oh gitu. Regis aja di masing-masing marketplace-nya. Nah selain itu kalau Shopee Food itu memang setahu emak dulu kita harus daftar. Daftarnya tuh kayak ada agentnya gitu loh, kayak ini manajernya. Nah nanti atau di aplikasi juga bisa daftar Shopee Food. Nah itu lebih mudah lah prosesnya. Bisa banget. Kalau misalkan kita udah masuk di Tante, kita udah masuk ke dalam itu berarti pakai aplikasi Shopee yang biasa ya? Yang Shopee biasa. Kalau yang Shopee Food ada Shopee Food juga. Aplikasinya berbeda dia. Oke, misalkan let's say kita udah berhasil nih daftar. Nah untuk kita cara ningkatin penjualan itu gimana? Yang pasti kita harus punya kata kuncinya. Keyword.
keywordnya. Jadi misalnya roti apa gitu atau bed apalah gitu. Nah itu tuh kita bisa manfaatin mesin pencariannya itu biar dioptimalkan. Jadi misalnya roti manis, nah kan bisa di aplikasi nih ya. Ya kayak ada tulisannya di atas tuh yang biasa search. Nah itu cari kata kuncinya apa. Nah itu bisa dipakai 2-3 kata yang depan, baru ke belakangnya mungkin detail dari produknya. Kemudian di Shopee itu memang ada fitur yang bisa membantu kita mempromosikan. Jadi biar kalau produk kita tuh ada di atas gitu ya. Suka kalau buka aplikasi kan suka ada tuh nongol ya, yang paling di depan itu bisa lewat ads kita yang berbayar, atau lewat kalau di Shopee itu ada naikkan produk. Itu per 4 jam sekali kita harus update tuh biar dia naik. Tapi kalau misalnya kita di Shopee Food, biasanya itu dari program marketingnya akan diminta atau mungkin diinformasikan mau ikut program gak, mau ikut campaign gak, mau ikut flash sale atau apa gitu. Nah itu kan banyak kegiatannya. Karena ya termasuk emak juga suka ya sama yang namanya promo. Bener. Biar ada batch-batchnya ya. Siapa sih yang gak suka promo? Iya, bener ya. Kayak kalau lihat toko atau produk itu yang dilihat promonya dulu ya. Iya. Harga coret gak sih? Bener. Aku juga gitu. Gitu ya. Tos dulu dong. Apa yang ada yang sama seperti kita berdua di studio? Kayaknya sama-sama ya. Berarti itu tidak ada gen Z atau tidak ada generasi ya. Semua kalau udah bicara diskon semua suka. Oke. Apalagi beli 2 gratis 1 ya. Bener. Aduh. Oke. Nah, kalau misalnya nanti udah berproduksi nih, kira-kira Cita udah kebayang gak sih ada yang mau bantuin? Atau masih semuanya ngerjain sendiri? Nah kadang kalau misalkan emang lagi luang itu aku bisa handle beberapa jenis produk. Ada berapa jenis sekarang? Aku sekarang itu ada 4. Oh 4, Ada 4 varian ya? Iya ada 4 varian. Oke. Lumayan loh. Ya itu lumayan capek. Lumayan curhat. Ini Gen Z banget kalau kayak gini. Ya, nah ini baru keluar aslinya ya. Ini baru Gen Z. Udah ini enggak lagi semangatnya terus tiba-tiba malas pernah nggak sih kayak begitu? Pernah, cuman karena waktu itu emang aku lagi keseling sama kuliah. Terus juga waktu itu sambil magang juga. Jadi bagi waktunya agak susah kan. Karena ada satu varian yang emang kalau misalkan bikin tuh waktu itu rekor sebelum Lebaran. Itu sebelum malam takbir tuh waktu itu dapat orderan lumayan banyak ya, sekitar 7-8 loyang, dan itu bikin sendiri deh seharian. Wow. Itu capek. Udah lumayan ya ternyata orderannya. Luar biasa loh ini. Aku aja nggak bisa. Di order ya. Di order nih. Nanti ditulis di sini nih link Instagramnya ya. Iya. Nanti Instagram. Terus selain Instagram apa lagi? WA bisnis WA atau ada. apa? Ada. Nah, belum belajar WA bisnis. Oh, tenang, nanti ikut kelas lagi. Oh. Banyak loh kelas. Oh iya, karena sebetulnya kalau kelas itu kita lebih eksklusif ya. Jadi lebih mendalam. Iya, betul, dan dari tingkat keinginan dari teman-teman yang mau belajar juga lebih bertanggung jawab gitu ya. Kalau misalnya kelas sendiri, terus kita juga punya grup di mana kita bisa saling sharing sama teman-teman yang lain. Jadi untuk hasilnya harusnya lebih optimal ketimbang yang non kelas. Jadi kan kayak ngambilnya itu sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau kelas kan secara komprehensif sehingga bisa langsung diimplementasikan di bisnisnya teman-teman gitu. Ikut. Ayo belajar sama tante. Nah tante, tapi tadi balik lagi ke Shopee gitu kan. Kan kita udah masukin produk nih. Kita masukin kayak deskripsi dan lain-lain. Karena produk aku hitungannya riskan lah ya. Kalau misalkan dia pengirimannya gitu. Nah kalau misalkan dari Shopee-nya sendiri gitu, dia ada garantinya gitu gak sih?
Sebetulnya kalau garansi itu kan dari tanggung jawab dari seller ya. Jadi kalau Cita umur simpannya berapa lama tuh Apanya? cake-nya? Biasanya sih umur simpannya bisa 3-4 hari ya Oh kalau lumayan misalkan ya. di tempat dingin di kulkas gitu. Kalau di luar aman nggak? Di luar enggak, karena kita ada produk yang cepat cair. Yang lumer gitu ya. Iya. Kayak kebayang deh. Jadi pengen. Nanti aku bawain ke rumah ya Tante. Oke, siap. Siap. Nah, jadi kalau pengiriman memang jadi tanggung jawab kita ya. Maksudnya artinya sebelum kita kirim melalui ekspedisi itu dipastikan packagingnya aman. Misalnya pernah dengar nggak yang namanya kue apa tuh dulu yang sempat viral, ugly? Yang iya, jelek-jelek tahu, itu tahu. ya, antara memang desainnya memang begitu atau emang udah kepentok-pentok jadi bentuknya kayak begitu ya, frozen udah jadi kayak ya kan, itu sempat viral kan. Iya benar. Nah itu jangan sampai dari kita bentuknya cantik gitu ya, bagus gitu, apalagi cake itu kan identik dengan visual yang outlooknya tuh yang menggugah. Betul. Dengan bentuk yang unik-unik gitu, atau ada topping-topping yang mungkin agak riskan pada saat pengiriman. Mungkin kita bisa pilih opsinya yang instan. Tapi kalau yang instan itu dipastikan juga packagingnya aman. Mungkin dipakein dus. Kalau memang dia mungkin cepet lumer, mungkin dikasih kayak cooler kan ada tuh gel-gel gitu yang buat nahan suhu ya. Nah itu juga bisa dimanfaatkan karena kita harus membayangkan kalau misalnya instan nih dikirim pakai ojol ya, mau Grab ataupun Gojek, ya kita mana tahu dia lewat jalanan rusak, kegajluk-gajluk gitu kan, atau belok rem ngedadak gitu sampai produknya itu harus kegoyang-goyang. Nah kita harus prediksikan si kuenya itu aman, atau mungkin ditulisin kalau dulu ada fragile. Nah ini mungkin posisi aku masih terbalik sampai itu pakai masih itu. ya. Karena sekarang udah karena mostly produk aku itu harus dingin kan, harus dalam suhu yang dingin, biasanya dibekuin dulu. Abis itu aku pakai yang kayak ice pack, ice gel, sama pakai thermal pouch gitu. Jadi dia nahan. Itu lumayan lama sih. Waktu itu aku bawa dari siang sampai dari jam 12-an mungkin sampai maghrib masih tahan. Masih aman ya. Masih dingin. Nah berarti kalau gitu Cita bisa pilih opsi yang same day. Oh same day. Same day kalau sampai dari siang sampai jam 6 itu kan berarti kurang lebih 6 jam ya. Nah same day itu biasanya mereka menargetkan 3 jam untuk sampai dapat pengiriman 2 sampai 3 jam. Jadi sekitar 6 jam masih aman tuh. Jadi bisa opsi yang same day karena kan ongkos kirimnya lumayan ya. Jadi lebih murah gitu, nggak terlalu memberatin. Emang di Shopee tuh ada berapa jenis pengiriman deh Tante? Kalau di Shopee sendiri yang global itu memang ada yang instan, ada yang same day, ada yang reguler. Nah kalau reguler itu misalkan kita belanja di Shopee aja gitu. Betul. Kalau yang Shopee Food? Kalau Shopee Food itu hanya instan. Oh hanya instan. Instan. Cuman ada instan yang sendirian, benar-benar kayak drivernya itu ngambil ke toko langsung dikirim ke customer. Berarti direct. Ada juga yang dia ngambil misalnya 2 sampai 3 orderan. Nah, baru dia yang kirim sejalan. Tapi enggak, dia tetap lebih cepat dari yang same day. Cuman agak lebih delay, bisa 30 sampai 1 jam dari yang reguler. Gitu. Oke, banyak yang harus dihafalin ya PR-nya. Nah sejauh ini kira-kira Cita sampai tahap mana nih untuk bisnisnya, keseriusannya? Untuk tahap keseriusan mungkin kita pakai persenan udah 85% kali ya. Luar biasa, kasih applause dulu dong. Nah sisanya karena emang masih bagi waktu sih itu. Mungkin kalau misalkan nanti udah selesai nih urusan kuliah udah beres gitu ya, mungkin kepengennya sih bakal open tempat ya, buka kafe gitu. Tapi kita nggak tahu, semoga rezekinya ada. Amin, kita aminin dulu ya teman-teman semua. Tapi ini menarik loh, Cita mau menyelesaikan kuliahnya dan sekarang sudah mulai membangun bisnisnya. 80% ya, 80% itu sudah hampir sempurna loh.
karena udah di atas 70% dan ternyata setelah kuliah pengennya punya tempat. Artinya karena zaman dulu tante ya, begitu lulus pengennya nyari kerja. Ya, nah gimana nih teman-temannya, ada yang sama seperti tante dulu atau seperti Cita? Aku awalnya mikir kayak tante gitu kan, kayak udahlah beres kuliah nyari kerja gitu kan. Cuman aku ngerasa kayak kenapa aku bisa pasti dibilang di 80% ini karena emang ngerasa ternyata pas dijalanin efektif juga gitu loh. Kalau misalkan aku lagi waktunya lagi luang gitu, lagi free seharian tuh ya bisa bikin lumayan nyetok banyak produk gitu. Dan aku ngerasa kayak ya oke, kalau misalkan emang dijalanin ini jadi peluang untuk bisnis juga gitu. Oke, ada kata kuncinya, efektif. Betul. Wah, apa sih efektif menurut Cita? Efektif waktunya atau efektif cuannya atau efektif apa nih? Efektif waktu tuh udah pasti tuh harus nomor 1 kan, karena bikin kayak gini gak bisa sebentar gitu. Nah kalau misalkan kayak efektif secara cuan juga iya sih, karena ini buat uang jajan lumayan banget loh tante. Tadi aja ada yang pesen 9 loyang ya. Berarti teman-teman udah bisa ngitung sendiri ya kalau Cita ini lulus kuliah di cita-cita pertamanya itu adalah tercetusnya pengen memulai dan menseriuskan usahanya. Artinya tadi dia sudah mempertimbangkan waktu ya. Berarti mungkin waktunya lebih happy ya, lebih fleksibel mungkin ya. Bisa ngatur sendiri gitu ya. Karena aku ngelihat dari respon ya sekitar ya, surroundings gitu, banyak banget yang minat gitu, apalagi yang ada yang di luar kota. Terus kayak kayak kalau misalkan ada kafenya gitu seru ya, apalagi kalau misalkan teman-teman yang datang jadi kayak sekalian datang terus sekalian main gitu. Nah, berarti yang kedua itu Cita sudah survei market. Ya. Jadi secara tidak langsung Cita sudah melakukan survei market. Kita akan bedah kenapa Cita sudah mengkategorikan ini 80% nih bisa jalan, karena udah tadi cuannya juga udah ketemu lumayan, ya, udah lumayan ya, udah ngerasain dapet duit dari usahanya sendiri. Terus dari waktu Cita fleksibel. Terus punya mimpi nanti pengen kalau misalnya tempatnya itu ada kopinya. Jadi kayak buat nongkrong sama teman-teman gitu. Betul. Ya. Tapi nggak dapet cuan ya. Luar biasa sih. Boleh nggak tante mundurin waktu? Pengennya kalau misalnya kayak gini bahasa seharian boleh gak tante? Oh boleh. Yang Shopee tadi soalnya belum kelar. Nanti kalau Shopee itu gampang banget. Gampang banget. Jadi kalau sudah punya tempat itu harus banget pakai yang namanya Shopee Food. Akan lebih mudah ya. Iya kan, satu bisa buat nge-branding juga. Jadi nge-branding tokonya Cita nanti. Kemudian kan kalau sekarang dikit-dikit viral gitu ya. Bener. Nah itu biasanya memang cukup tinggi sih. Coba bayangin sekarang kalau tante juga mau pesen makanan itu, kayaknya opsinya udah, mager ya pagi hari ini nih hujan-hujan gitu. Pasti yang dilihat itu lihat aplikasi, ada deh Shopee Food aja. Terus lihat yang flash sale. Iya. Ya kan? Aku banget itu. Iya. Aku banget. Kayaknya sama sih di pemirsa juga, semua yang pada nonton juga kayaknya punya tren yang sama. Jadi lebih praktis dengan melihat aplikasi, dan itu bisa buat media branding. Kemudian untuk pembayaran juga cepet. Jadi kalau misalnya Cita mau narik pembayaran nih, misalnya udah ada transaksi ya. Nah itu kan nanti akan masuk ke Shopee Pay-nya. Oh berarti langsung dari ke account kita gitu, langsung masuk ya. Betul. Jadi uang kita nggak ketahan lama. Soalnya kan kadang ada yang emang aku nggak tahu ya, cuma kalau misalkan pasti ada aja gitu yang kayak transaksinya mungkin ketahan 24 jam karena ya memang emang
prosesnya kayak gitu kan. Biasanya sih memang ada delay waktu, tapi Mm-mm. masih aman sih untuk langsung tarik ke ShopeePay. Nah nanti dari ShopeePay itu bisa minta ditarik ke rekening kita. Enak banget dong berarti langsung. Dan enaknya lagi kalau kita ikut di campaign-nya mereka, itu kan mereka kan akan promosikan. Si Shopee-nya itu akan mempromosikan. Otomatis kan brandingnya dari brandnya tadi Byte ya. Iya. Nah itu bisa naik. Terus akan muncul di tampilan paling depan. Makanya gitu. kalau misalnya Cita mau ikut campaign, itu ini aja kalau misalnya ditawarin tuh, atau misalnya biasanya suka dapat email. Ini paling sering itu misalnya tanggal cantik. Iya. Nah, misalnya 55, 66 gitu ya. Nah, itu biasanya dia punya campaign. Nah, kita ikut aja. Memang ada kayak kita ngasih diskon tambahan gitu lah. Oke. Tapi sebetulnya worth it dengan kita mengikuti iklan atau promo tambahan itu, branding kita naik. Oh, berarti jatuhnya jadi kayak promosi sama jadi naikin branding juga ya. Iya betul. Dan dari marketplace itu, dari Shopee Food, dari Shopee ini kita bisa linkin nanti sama Google bisnis. Oke. Jadi yang ngeplotin di peta gitu loh. Yeah. Di peta misalnya kita udah punya tempat offline. Nah itu nanti kan otomatis akan banyak dicari orang tuh. Yeah. Salah satunya misalnya driver pasti nyari alamat kita kan. Yeah. Nah itu bisa dimanfaatin sehingga brandnya ini cepet naik. Oke. Jadi bisa paralel gitu untuk investasi di ininya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di aplikasi itu jadinya aplikasi ya. Kayak ya platform online lah untuk kita, untuk aku nih ya. Karena harga produknya sebenarnya udah stable, udah bakal segitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan biasanya tuh ada adminnya ya. Iya, ada biaya merchant ya namanya. Itu kira-kira tuh berapa persen ya? Kalau untuk di Shopee Food itu memang agak gede ya kalau untuk makanan. Tapi rata sih kalau yang food itu di 20%. 20%. Jadi kita harus mark up mungkin untuk harganya itu sekitar 20%. Di luar program tambahan. Oke. Yang tadi kayak flash sale, diskon khusus, buy one get one atau cashback. Nah itu jadi kita harus pertimbangkan bahwa memang ada margin di situ. Jangan sampai ikut marketplace laris tapi boncos. Bener. Betul. Jadi teman-teman harus perhatikan, itu wajar kalau misalnya harga offline dan harga di online itu berbeda. Karena memang ada fee untuk merchant. Ya kayak kita misalkan Gojek, nggak apa-apa kan yang nyebut? Gak apa-apa dong. Misalkan kayak Kan kita ini buat GoFood. teman-teman ya, seluruh Indonesia bisa nonton. Iya, misalkan kayak kita GoFood pasti kan harga offline sama harga di online beda kan. Betul. Kayak kita misalkan kita pesan kopi lah, pasti kan beda. Terus ada delivery fee-nya juga kan. Iya betul. Ya kan kita yang order cuman duduk manis doang. Betul. Yang Apalagi kadang aku sambil ngantriin. tiduran. Nah itu udah gitu sambil tiduran, drivernya udah di depan, kita masih tiduran kan. Iya sebentar ya, kita baru bangun. Padahal tuh abang udah ngantri ya nggak, udah bawain. Emang gimana ya? Iya makanya tuh udah jadi apa ya, kebiasaan. Generasi rebahan ya. Bener. Sama. Apalagi kalau misalkan lagi hujan. Oh iya, tarik selimut, Betul. pesen yang anget-anget gitu ya. Oh udah sampai nih gitu. Iya. Kalau lama dikit ditanya, "Bang di mana?" gitu ya, bawel ya. Ini kayaknya seru banget ya ngobrolin usaha Gen Z ini ya. Cita thank you banget loh udah nemenin tante di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan mau banget. Tertarik banget sih, ternyata anak muda itu luar biasa idenya dan wow, speechlessly. Ternyata memang keingintahuannya luar biasa dan ini salah satu generasi yang lulus berwirausaha ya. Amin. Amin. Semoga Kita doain. terrealisasikan.
Amin. Dan saya yakin di luar sana teman-teman generasi muda juga punya banyak yang kesamaan seperti Cita, yang memang pengen begitu selesai kuliah itu bukan mencari kerja tapi menciptakan peluang kerja minimal untuk diri sendiri. Apalagi kalau usahanya sudah tumbuh, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lainnya ya. Amin ya, kita tumbuh, betul sekali. Jadi karena lagi-lagi soal durasi nih ya. Jadi padahal lagi seru ngobrolnya tentang Shopee, tapi minimal tipis-tipis oke lah ya. Dapat lah ya, langsung daftar nih untuk Shopee Food-nya. Jangan lupa kita doakan Cita biar selesai skripsinya. Amin. Nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Tante. Dan tadi yang mau belajar tentang digital yang lainnya, ikutin terus kelasnya kita di podcast Naik Kelas, di YouTube channel Naik Kelas Indonesia, di Instagramnya naikkelas.id, di TikTok juga sama. Jadi kita akan terus berbagi, dan untuk kelas eksklusifnya juga kita akan informasikan di sana. Dan buat teman-teman yang memang misalnya punya ide lain nih, pengen bahas apa atau mau undang siapa, boleh ketik aja di kolom komentar. Nanti kita akan coba diskusikan dengan tim Naik Kelas Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Cita hari ini. Seru banget. Nanti kita ketemu lagi ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Naik Kelas.